Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang simbiosis, lanjutan dari rantai makanan. Dari tema 5, ekosistem, MUPEL, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 5 SD, selamat belajar. Apa yang kalian tahu tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup sebagai salah satu usaha untuk bertahan hidup di lingkungannya. Jadi, simbiosis ini adalah salah satu hubungan yang terjalin antar dua makhluk hidup. Ada yang sama-sama menguntungkan, ada yang satu untung yang satu rugi, ada yang satu untung dan satu tidak untung atau tidak rugi. Beberapa jenis dari simbiosis sebenarnya ada banyak, namun untuk hari ini kita akan membahas hanya 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari simbiosis mutualisme, sesuai dengan namanya yaitu mutu, berarti berkualitas. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau kedua makhluk hidup ini sama-sama untung akibat interaksi yang terjadi. Beberapa contoh dari simbiosis mutualisme adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan juga tumbuhan, terutama di bagian bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Untuk itu, keduanya sama-sama untung. Contoh yang kedua adalah hubungan yang terjadi antara burung jalak dan juga kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutu yang bersarang di badan kerbau. Sedangkan kerbau sendiri terbantu karena kutu-kutu dalam tubuhnya dimakan oleh burung. Contoh yang ketiga adalah hubungan yang terjadi antara anemon dan juga ikan badut. Ini terjadi di ekosistem air. Berkat adanya anemon laut, ikan badut dapat bersembunyi dari mangsanya. Dan berkat ikan badut, anemon mendapatkan makanan dari kotoran ikan badut. Contoh yang keempat adalah hubungan yang terjadi antara buaya dan burung plovert. Burung plovert membantu buaya membersihkan gigi-giginya, sedangkan burung plovert sendiri mendapatkan makanannya dari sisa makanan yang ada di gigi buaya. Itulah simbiosis mutualisme. Jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Jika simbiosis mutualisme sama-sama untung, maka berbeda dengan simbiosis parasitisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan satu makhluk hidup untung, namun yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya adalah hubungan yang terjadi antara nyamuk dan manusia. Nyamuk penggigit dan mendapatkan makanannya, namun manusia kehilangan darah dan juga merasa gatal. Begitu juga dengan kutu dan manusia. Kutu mendapatkan makanannya, sedangkan manusia akan merasa gatal setelah diambil darahnya. Selanjutnya, tumbuhan dan juga jamur. Jamur dan batang pohon menyebabkan batang pohon mati. Berikutnya adalah cacing yang ada pada tubuh manusia, entah itu di permukaan kulit atau di organ pencernaan. Simbiosis ini menyebabkan satu untung dan satu rugi. Jenis simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup
di mana yang satu diuntungkan dan yang satu tidak untung ataupun tidak rugi. Contoh-contoh dari simbiosis komensalisme ini antara lain adalah pohon suruh dan inangnya. Pohon suruh mendapatkan tempat untuk hidup, namun inangnya juga tidak dirugikan atau diuntungkan dengan adanya pohon suruh. Contoh yang kedua masih hampir sama, yaitu pohon anggrek dan juga inangnya. Pohon anggrek tidak menyerap makanan dari inangnya, namun pohon anggrek mendapatkan tempat untuk hidup dan tidak mempengaruhi inangnya. Berikutnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapat sisa makanan dari ikan hiu dan juga perlindungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu sendiri tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Saya di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa, bye-bye.